Hi student, how are you today? Fine? Fine. Today we will learn our study about advertisement. Belajar tentang iklan. Yeah? So before we start our study, we pray first. Kita harus berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Yang mau tidak? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. After we pray together, God willing, our study for today is success. Jadi dengan berdoa kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah memperlancar pengetahuan kita hari ini belajar tentang descriptive text. Before we continue our study about advertisement, I will review about descriptive text. Jadi sebelum kita lanjutkan ke advertisement, tentang iklan, Ibu akan mengulang kembali tentang pembelajaran kita yang dulu tentang descriptive text. Siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah mengerti benar tentang descriptive text? What is the descriptive text? Putri, apa itu descriptive text? Sudah pernah belajar tadi di semester yang lalu. Apa itu descriptive text? Yaitu menjelaskan tentang suatu intian agar bisa dipahami oleh orang lain. Yang lain Siti? Descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu benda. Ya. Jadi descriptive text itu adalah dia salah satu bentuk karangan yang ada di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia ada juga. Teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan tentang suatu benda. A text describing the things. Jadi menggambarkan tentang benda. How many kinds of noun that you know? Ada berapa benda yang Anda tahu? Ada berapa benda? Apa saja? Can you mention it? Nadia. Apa saja benda? Ya. Benda. Apa saja benda benda? Manusia, hewan, binatang, Apa saja benda mati? Fatia, benda mati? Kursi. Yang nggak berjamaah itu semua benda mati. Dibuat oleh manusia. Tidak paham? Tidak paham. Okay. If you have understood about the descriptive text, jadi sekarang sudah tahu paham tentang descriptive text, itu adalah teks yang lengkap. Now we will learn about advertisement text. Jadi sekarang kita belajar tentang teks advertisement, teks iklan. Apa beda iklan dengan karangan deskriptif? Can you differentiate? Bisa membedakan which one descriptive text, which one advertisement text? Bisa beda apa bedanya? Bisa dibedakan? Apa Putri? Bedanya apa di mana? Setelah kita lihat iklan, setelah kita lihat bentuk karangan deskriptif text, apa bedanya? Semua jelas.
kasih nampak ya untuk kita baca. Apa bedanya? Kalau descriptive text itu adalah karangan yang sempurna karena dia terdiri dari paragraf-paragraf. Tapi kalau advertisement text, kemudian announcement text, apalagi invitation letter, itu dia dalam bentuk sederhana tulisannya. Ada undangan, invitation, ada application letter, surat lamaran, biodata, diri, kemudian apa lagi? Undangan, apalagi surat, letter, itu semua dalam bentuk teks yang sederhana. Kalau yang tadi itu bentuk-bentuk karangan itu dia lebih lengkap. Bedakan saja berarti itu dia terdiri dari paragraf-paragraf. Tapi kalau yang ini dia terdiri dari beberapa kalimat saja. Jadi dalam iklan, in the advertisement text, we find the sentence persuade the people to buy and to apa lagi? Kalau iklan itu kita buat kalimat itu merayu orang, menarik minat orang untuk membeli our things, our product. Jadi gunanya adalah untuk merayu orang, mengajak orang untuk membeli produk kita. Jadi iklan itu, what is the function of the advertisement for the people? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Rizka, apa fungsinya iklan? Ya, untuk menarik perhatian pembeli, untuk mengajak orang untuk membeli produk kita. Ya, jadi itu adalah iklan. Jadi untuk lebih lengkapnya, apa itu iklan? Apa saja syarat-syarat kita membuat iklan? Nah, sekarang coba let's see the video about the advertisement text. Kita lihat dulu teksnya yang menjelaskan tentang iklan. Ini kan dibicarakan dalam bahasa Inggris supaya kita tahu, berarti kan pronounnya, lafalnya bahasa Inggris bisa dengar sekilas. Kita bisa ini melatih ya. Okay. Let's see. Dengar baik, nanti saya tanya. Reproduksi ketemu iklan. Iklan itu juga ada iklannya. Buka Instagram, Facebook, dan TikTok juga ada iklannya. Juga pasti ketemu iklannya. Di jalanan pasti kalian menemukan baliho, pamflet maupun poster yang menampilkan iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat, mendengar, bahkan membaca tentang iklan. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris tentang iklan atau advertisement. The purpose of this lesson is to understand essential functions, text structures, language features, and examples of advertisement. Well, before we talk about those points, do you know what advertisement is? An advertisement is a picture, a set of words, or a short film which is intended to persuade people to buy a product or use a service. Jadi iklan adalah suatu gambar, kata-kata, atau film pendek yang bertujuan untuk meyakinkan orang agar membeli sebuah produk atau menggunakan suatu jasa. Sometimes there is also an advertisement which informs about a job or an event. Kadang-kadang
yang menginformasikan tentang lapangan pekerjaan atau suatu acara. So, the function or purpose of advertisement is to promote a product or service to the reader, viewer, or listener so that they buy the product or use the service. In brief, to persuade people to buy a product or use a service. Jadi, fungsi sosial atau tujuan iklan adalah untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada pembaca, penonton maupun pendengar agar mereka membeli produk atau jasa tersebut, atau untuk meyakinkan orang agar membeli sebuah produk atau menggunakan suatu jasa. There are some kinds of advertisement text that we can find every day, like advertisement of food and beverage, advertisement of products, advertisement of services, and advertisement of job vacancy and event. Well, now let's see the structure of advertisement text. An advertisement usually consists of name of the product or service, the selling points of the product or service, address, contact person or sites, procedure of ordering or buying, and discount or sale information. As we can see in this advertisement, there is a name of the service, which is house cleaning, and there is discount or sale information down there. Not only that, we can also see the selling points of the service and the contact person or sites. For more example, you can see this advertisement. Well, everyone, now let's see some language features of advertisement text. Do you know there are a lot of advertisements which use introductory sentence, persuasive language, imperative sentence, and possessive adjectives to attract customers to buy their product or use their service? Tahukah kalian, banyak iklan menggunakan kalimat tanya, kalimat persuasif, kalimat perintah, dan kata-kata sifat yang positif untuk menarik perhatian pelanggan agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Selain itu, ada beberapa iklan yang menggunakan compound words atau gabungan beberapa kata, seperti pada contoh berikut ini, rechargeable emergency light bulb. Artinya mengalami LED darurat yang bisa dicas. Selain itu, contoh iklan ini juga menggunakan persuasive language. Persuasive language adalah bahasa yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan orang lain atau membujuk orang lain secara halus. Nah, untuk menarik minat pelanggan, iklan harus jelas, mudah diingat, informatif, menarik, dan kreatif. Itu tadi penjelasan tentang advertisement text. Finally, I'd like to say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang nggak ngerti sekali ya tentang teks deskriptif. Kira-kira ada yang mau ditanya sebelum saya kasih juga? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sekarang coba buat masing-masing satu kelompok itu satu saja. Judulnya boleh apa saja. Kalau kelompok api-api berarti dia dengan pengolahannya. Kalau dengan TPH misal dengan sesuai dengan ininya. Oke? Coba iklannya. Coba dulu. Oke? Kalau yang pertama ditanya.
Bukan ya, itu harga. Sayang, keren kata-katanya. Apa tulisannya? Ya, harus ada kata-katanya. Bagaimana? Dia kan ada kata-katanya. Ini kata-katanya seperti ini. Ini. Bra. Yang mana satu? Which one? Oke, group B, silakan. Pay attention. Perhatikan baik-baik. Group B akan mempresentasi tentang nugget crispy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat iklan, yaitu iklan nugget crispy. Anda lapar, Pengen makan kaktus tapi enak. tapi bingung mau makan apa? Ada yang bilang meriah nih. Ayo ke sini aja. Nugget crispy ada di toko dapur kita menggunakan 100% bahan alami. Kami menyediakan 3 varian. Ada punya pisang, tempe, dan ayam. Tingkat kepedasannya ada pedas biasa dan ada pedas setan juga loh. Harganya cuma 35.000 aja. Kalau kalian lebih kepo lagi, ayo cek sosial media kita ada di dapur kita __. Alamatnya SMK PP Negeri Ireng. Excellent. Yeah, about the presentation is excellent. But they use Indonesia, bahasa Indonesia. But for the next time we use English. Untuk selanjutnya berarti itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Itu udah oke. Udah oke kan? Jadi kontennya udah oke. But we translate into English. Itu saja. Untuk pertama ini kan baru-baru. Nggak apa-apa. Penting sesuai tidak, diterima tidak.
Ada masalah nggak dengan iklan tadi? Kalau nggak ada masalah, berarti oke, siap to translate into English. Yang kelompok A tadi juga sudah oke. Nggak ada pertanyaan tadi, semua oke. Jadi itu sudah bagus dan sudah benar. Tinggal saja for the next time untuk pertemuan ke depan, berarti kita hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, for group A, any question? Ada yang bertanya? Is it clear? Sudah jelas? Sudah jelas? Ada mau tanya? Siapa tanya? What is the best advantages, the best benefit, the best useful for the other if they buy your product? Apa kelebihannya? Kalau kita beli di warung-warung lain atau dekat rumah, enak, sama juga. Jadi nggak mau lagi dia ke toko kita. Apa ini kunci kita? Kalau tadi di grup A, dia punya dibuat tanpa pengawet. They mention the best, the advantages of the product. Between the apa tadi? Donat ya? Kita di samping donatnya ada kelebihannya. Jadi kalau bisa di blok ya, di blok diwarnai. Orang akan tertuju mata ke situ. Ayam pop, harga recehan tapi rasa gedungan. Kayak gitu kan? Kemudian ada di sebelah bagian bawah. Ada. What is the apa kelebihannya? Advantages in your product than the others? 100% bahan alami. Kalau dibilang tadi tanpa pengawet, grup A berarti free pengawet kan? Kalau grupnya berarti dia 100% alami. 100% pure apa? Ingredient. Bahan-bahannya alami, tanpa ada taruh pengawet. Yang lain? Berubah, ada yang belum ditanya? Bagi lain, Elisa, have you question for group A? Group B? Clear? Is it clear? Jelas? Oke, kalau kita jelas. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Nadia and Asya, for your presentation for today for advertisement. Udah, dari lagi siapa yang mewakili kelompok Rizka? Saya Pak Tani. Ini banyak lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok J ingin presentasikan hasil kerja kami. Iklan yang kami buat adalah tentang sayur organik. Dalam sayur organik, kami menyediakan bibit, sayur organik, buah organik, dan tanaman hias. Kalian dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di sana. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Any question? Ada yang mau bertanya? Okay. Thank you for your presentation, Group C. Okay, I think enough for today about the presentation of
advertisement. Terima kasih pada hari ini telah dipresentasi, telah dibuat depan kelas, sehingga kita sudah tahu bahwa artinya pintu bentuk imla. Ya, jadi sebelum kita menutup, jadi ibu mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Our conclusion for today about advertisement is apa? First, we know how to sell the thing. Jadi kita tahu dengan ada iklan kita bisa menjual barang. Kan? We can offer to the people the best product we have. Jadi kita menjual, memberitahukan kelebihan barang kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, ada banyak lagi. We got much money. If you have good advertisement to show to the people, you can collect much money. Apabila sudah buat iklan yang bagus, itu nampaknya Anda bisa meraup keuntungan banyak. My students, for the next time we will study about announcement text. Jadi tentang pengumuman. Okay? Before we finish our study for today, let's be pray together. Kita berdoa untuk menutup acara. Tuhan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, my students, thank you for joining our class for today. We study about advertisement. You understand and can you make the advertisement, how to sell the thing to the people, how to persuade the people to take or to buy your product. Finally, I said thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam